pertama dengan judul tentang amanah, pahala, dan dosa di balik profesi dokter kebidanan dan kandungan. Bang, profesi kebidanan ini kita mendapat amanah untuk menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. Karena organ reproduksi wanita ini merupakan bagian yang penting untuk mendapatkan generasi yang akan datang, yang tentunya lebih baik daripada generasi yang lalu. Itu merupakan tanggung jawab daripada dokter kebidanan. Karena itu hari ini kita dapat kajian tentang amanah. Tapi juga kita sebagai manusia, dokter tentunya tidak terluput dari kealpaan, kesilapan, kekurangan. Mudah-mudahan kesilapan, kekurangan itu tidak mengurangi amal soleh, amal ibadah kita sekalian. Sebelum acara ini dimulai, saya bacakan dulu tentang adab kajian online-nya. Yang pertama, mohon semua peserta mengutipkan audionya, sedangkan para akhwat mohon juga videonya dimute juga. Selama kajian berlangsung, semuanya tenang, tidak sibuk sendiri, gunakan catatan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan nanti boleh disampaikan secara langsung dengan melalui chatting atau perlu melalui angkat tangan. Dan kita hari ini diniatkan untuk benar-benar ikhlas untuk mencari ilmu agama dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memahami ilmu ini dan dilaksanakan dengan baik. Silakan kalau ingin mentransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri sebagai infak kajian. Selanjutnya, kami persilakan untuk membaca Al-Quran sebelum acara tausiah. Prof. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Langsung. Silakan Dr. Dami. Prof, jadi nanti pembacaan ayatnya ketika ayat itu disampaikan memang untuk dibacakan, Dok. Jadi langsung mulai kajian, nanti waktu pembacaan ayat tengah-tengah tausiah insyaallah, Dok. Kalau gitu silakan. Nanti kalau Ustadz Syafiq nunjukin ayatnya nanti saya bacakan Prof insyaallah. Silakan Pak Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Mungkin hari ini ada banyak kegiatan, tidak sedikit aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam. Tapi ketahuilah, di antara waktu yang berkah buat kita adalah yang kita gunakan untuk menuntut ilmu agama. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah akan membuat orang tersebut belajar agama. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya para guru besar, para dokter, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita dan membimbing kita untuk menuju ke surga yang telah dijanjikan. Ahibati fillah, iman itu naik dan turun. Di antara sebab naiknya iman adalah bertafakur di ciptaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita mendapati di dalam Al-Quran Karim, seringkali Allah Azza wa Jalla memerintahkan, menghimbau kepada manusia untuk berfikir. Bukan hanya berfikir mencari uang, mengumpulkan harta, tapi memikirkan ciptaan Allah Azza wa Jalla, yang dari sana dia akan mengatakan subhanak ma khalaqta hadza batila. Dia akan mengatakan maha suci Allah, ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Dan di antara keajaiban Allah Azza wa Jalla dalam penciptaannya adalah penciptaan manusia itu sendiri. Yang ana rasa dokter di kebidanan dan kandungan ini menjadi orang yang memiliki kesempatan untuk menaikkan keimanan. Tatkala dia dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Apalagi dia punya ilmunya. Dia dapat melihat bagaimana menakjubkannya sperma manusia. Bagaimana proses janin di dalam rahim ibu. Bagaimana dari sperma menjadi darah, kemudian menjadi daging, kemudian dari sana tumbuh tulang-tulang. Siapa yang menciptakan? Kadang-kala dokter mendapatkan janin yang tidak berkembang. Di mana semua dokter tidak dapat melakukan apa. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun. Ayat 12 sampai 17. Silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Barakallahu fikum. Seperti itu proses penciptaan manusia. Tapi kemudian manusia itu akan mati. Mau tidak mau. Dokter yang membantu kelahiran itu anak pun akan mati. Ibu dari anak tersebut pun akan mati. Dan kita pun akan meninggalkan dunia ini. Setelah itu kita akan dibangkit. Akan ditanya tentang segala sesuatu yang pernah kita perbuat. Akan ditanya tentang perintah-perintah Allah yang Allah turunkan. Apa yang kita lakukan dengannya. Allah ingatkan kita dengan langit. Tanpa ada tiang yang menyanggah. Karena kadang-kala manusia jadi sombong. Dia lupa kalau dia tercipta dari tanah. Dia lupa bahwa dia dulu lemah sekali. Dari air mani. Yang kadangkala setelah dia sukses, dia jadi sombong. Maka Allah ingatkan. Kau lihat langit itu. Apakah penciptaan dirimu lebih dahsyat daripada penciptaan langit? Tidak. Ahibati fillah. Bicara amanah yang Allah berikan kepada seorang dokter. Secara umum semua dokter dikasih amanah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Allah perintahkan kepada kalian agar menunaikan amanah kepada pemilik amanah tersebut. Maka ada tugas besar yang dipikul oleh seorang dokter. Yang dia bakal ditanya oleh Allah Subhanahu. Seorang dokter memiliki peluang yang besar untuk menjadi manusia paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Karena dia berkhidmat kepada manusia. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbun nas ila Allah au khairun nas anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Benarkah dokter ini bermanfaat buat orang lain? Ya. Secara kasat mata, orang-orang tatkala terkena masalah dalam kesehatan, mereka akan mencari dokter. Baik di rumah sakit, baik di tempat praktek mereka akan datang.
Mereka pasrah sama dokter. Disuruh apapun nurut sama dokter. Kasih surat rujukan operasi, berangkat operasi. Kasih surat rujukan ke lab, berangkat ke lab. Kasih resep, berangkat ke apotek. Yang mana pasien ini, dia nggak tahu apa isi resep itu. Dia juga nggak tahu apakah memang dia perlu berangkat ke lab. Dia juga nggak paham apakah memang harus operasi atau masih ada opsi lainnya. Dia serahkan sama dokter. Makanya apakah dokter benar bermanfaat buat orang lain atau ada sebagian oknum yang memanfaatkan orang lain? Ingat, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Bukan yang memanfaatkan orang. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang ambil sana, ambil sini. Makanya kalau bicara tentang profesi dokter ini, Masya Allah. Yang menjadi penentu profesi ini mulia, salah satunya adalah niat. Niatnya apa? Tatkala menjadi dokter. Jadi dokter kandungan, dokter kebidanan. Fulus. Apakah karena memang berpikir jadi dokter itu dihormati manusia, punya fasilitas yang nyaman, secara ekonomi ya mereka di atas rata-rata manusia? Apakah itu yang diinginkan? Kalau ternyata niatmu hanya untuk mencari dunia, ini akan berpengaruh kepada bagaimana menjalankan profesi tersebut. Innamal a'malu binniyat. Semua itu bergantung sama niat. Niatnya baik, insya Allah jalannya baik. Tapi tatkala niatnya menumpuk harta, maka akan ada banyak kejanggalan dalam profesi dia. Tidak sedikit oknum-oknum yang kolusi sama perusahaan obat. Oknum-oknum yang mungkin memerintahkan kepada pasiennya untuk lab, padahal tidak diperlukan sebenarnya. Ada obat-obat yang dianjurkan yang padahal dia juga nggak perlu. Operasi tidak sedikit mungkin. Orang-orang yang seharusnya bisa lahir dengan normal, tapi kalau ketemu dokter fulan katanya, aduh operasi kok. Ada anggapan seperti itu di masyarakat. Maka dokter akan menjadi makhluk yang paling dicintai Allah kalau dia bermanfaat buat orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Kembali kepada niat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Hud ayat 15-16. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.
Subhanallah jemaah. Jadi berbuat baik kepada orang lain itu perlu niat baik. Jangan sampai secara kasat mata berbuat baik kepada orang lain, tapi secara niat enggak sebenarnya. Hanya berharapkan uang belaka. Hanya ingin duit. Hanya ingin perhiasan dunia. Dikasih sama Allah. Nggak ada nilainya dunia ini. Dunia ini bakal Allah hancurkan berkeping-keping. Bahkan menjadi debu yang berterbang. Nggak akan dirugikan. Engkau minta dunia, disempurnakan di dunia ini balas. Buat engkau. Tapi di akhirat nggak ada. Mau minta apa di akhirat? Minta surga. Engkau nggak minta surga selama ini. Engkau hanya meminta dunia. Sehingga Rasul SAW mengatakan ta'isa abdud dinar. Sengsara budaknya emas. Ta'isa abdud dirham. Sengsara budaknya perak. Ta'isa abdul khamisah. Ta'isa abdul khamilah. Celaka budaknya model, pakaian, tas, apa saja yang dibikin oleh manusia. In u'tiya radhi. Kau dikasih apa yang dia niatkan, dia riba, dia senang. Wa in lam yu'ta sakhid. Kalau nggak dikasih, dia marah-marah. Ta'isa wan takas. Semoga orang yang seperti ini sengsara dan tersungkur. Wa idza syika falan taqash. Kalau tertusuk duri, semoga duri itu nggak bisa dikeluarkan dari dia. Lalu kata Nabi SAW, tuba li abdin. Surga, kebahagiaan buat seorang hamba. Akhidin bi'anani farasihi fi sabilillah. Dia pegang tali kekang kudanya di jalan Allah. Ash'ath ra'suhu mughabbaratun qadamah. Rambutnya kusut. Kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasa, kana fil hirasa. Kalau dia dikasih bagian penjagaan, ya dia nurut di bagian penjagaan. Kalau di bagian paling depan, ya dia nurut. Tapi ini orang, ini sa'dan lam yu'dan lahu. Kalau dia minta izin, nggak dikasih izin sama atasannya. Kalau dia mau nolong orang, nggak diterima pertolongan dia untuk orang lain. Tapi kalau dia minta sama Allah, dia bersumpah, Allah kasih yang dia minta. Makanya ingat, jangan sampai dokter yang profesinya begitu mulia, ternyata dia hanya terkenal di dunia, tapi nggak terkenal di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kalah sama orang yang rambutnya kusut, yang kakinya penuh dengan debu, yang kalau kita melihat penampilan dia, mungkin kita akan meremehkan orang itu, ternyata dia lebih mulia dari kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena apa yang di hati mereka. Maka kalau bicara amanah profesi dokter ini, yang pertama niat. Benerin niatnya. Ada banyak kebaikan di sana. Urusan duit, dapat duit. Dikasih. Namanya orang kerja dapat duit. Tapi bicara niat, jangan sampai niat cari duit doang. Niatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah suka apabila kalian melakukan pekerjaan, kalian menyempurnakan pekerjaan kalian. Jangan setengah-setengah. Karena sekarang kadangkala ya di beberapa rumah sakit, mungkin pasien yang BPJS dengan yang umum, kadangkala dibedakan pelayanannya, dibedakan. Usahakan kita menyempurnakan pekerjaan kita. Yang di hadapan kita orang kaya, yang di hadapan kita orang miskin, orang terkenal, orang nggak terkenal, tapi Allah kenal sama dia dan kenal sama kita. Bagaimana kita melayani dia, itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnakan pekerjaan. Yang ketiga, ikut aturan agama.
ada sumpah dokter, ada kode etik dokter, dan ada sumpahmu sebagai seorang muslim. Bukankah engkau bersyahadat? Bukankah engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Yang konsekuensi ucapan itu, engkau harus taat, patuh, nurut dengan sang pencipta, dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Baru amanah ini yang engkau pegang akan jadi manfaat. Ahibati fillah, ada beberapa poin penting yang mungkin ya berkaitan dengan dokter, khususnya dokter kandungan, dokter kebidanan ini. Yang pertama berkaitan dengan memeriksa pasien wanita. Bagaimana sih pandangan Islam? Kembali kita kepada agama kita. Para ulama menjelaskan, menyimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya dokter perempuan itu ngurusin dokter perempuan. Pasien perempuan hendaklah berangkat ke dokter perempuan. Kalau ada yang ahli. Nggak ada. Berangkat ke dokter perempuan. Yang pertama muslimah. Yang kedua, dokter perempuan non-muslim. Yang ketiga, baru dokter laki muslim. Nggak ada. Baru dokter laki yang non-muslim. Karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan arahan kepada para sahabatnya ketika putri-putri Nabi meninggal dunia, yang memandikan semuanya perempuan. Nabi tidak ikut memandikan. Nabi hanya berkata kalau Aisyah meninggal dunia, Nabi yang akan memandikan. Kalau Nabi meninggal dunia, ya Aisyah boleh memandikan. Suami istri aja yang boleh. Beda jenis. Maka aturan ini tolong dijaga. Demi menyelamatkan dirimu. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para laki-laki yang beriman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Berduaan dengan yang bukan mahramnya, syaitan yang ketiga. Kemudian bicara dokter kandungan, beberapa kali kita jumpain di Jakarta, di kota-kota besar. Ya, ada yang memanfaatkan profesi mereka, ya benar-benar niatnya udah salah. Untuk aborsi. Puluhan ribu manusia diaborsi. Ya, itu oknum. Nah, bicara aborsi, apa sih hukum aborsi? Karena mungkin dokter kandungan, terkadang dia memberikan arahan kepada pasien, kepada ibu hamil ini untuk menggugurkan kandungannya. Para ulama sepakat bahwasanya diperbolehkan aborsi untuk janin, untuk kehamilan yang belum berumur 40 hari. Kalau ada maslahat. Jadi para ulama menyebutkan diperbolehkan menggugurkan kandungan selama umurnya belum lewat 40 hari apabila ada maslahat atau ada bahaya. Baik yang membahayakan itu janin atau membahayakan ibu. Bukan mau-maunya jemaah. Tapi ada masalah.
Terus siapa yang menetapkan maslahat ini? Maka yang dapat menetapkan maslahat ini adalah dokter-dokter, paling enggak 2 dokter yang berkompeten dalam bidang tersebut, dan dia orang yang amanah. Setelah dilakukan berbagai cara nggak bisa, maka boleh digugurkan. Ingat, itu sebelum umur janin 40 hari. Adapun setelah 40 hari terjadi perselisihan di antara para ulama. Namun apabila telah ditiupkan ruh, maka tidak boleh. Kalau sudah ditiupkan ruh, kapan ditiupkan ruh? Berdasarkan sabda Nabi SAW di fase ketiga, yaitu tatkala umur janin tersebut 120 hari. Di sini jumhur ulama berpendapat tidak boleh menggugurkan janin pada waktu itu walaupun darurat. Nggak boleh. Darurat yang dimaksud oleh para ulama, ini janin berbahaya buat ibunya. Ibunya bisa mati. Terus gimana? Ya udah dimatikan aja janinnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena belum pasti ibunya ini bakal mati dengan dia mengandung itu anak. Belum pasti. Bisa jadi enggak gitu. Makanya kadang-kadang dokter kan mengatakan ya 90% seperti itu. Masih ada potensi untuk selamat ibunya. Maka kenapa potensi yang kecil ini dilupakan sehingga mengambil resiko membunuh janin yang sudah ada ruhnya. Udah ada ruhnya, udah hidup dia. Dimatikan untuk menyelamatkan ibunya. Para ulama mengkiaskan bicara darurat dengan membunuh, mamai anak. Ada anak sama kawan anak. Tahu-tahu ada orang mengancam anak. Syafiq, engkau bunuh kawanmu atau aku bunuh engkau? Kias analogi yang diberikan oleh para ulama adalah seperti ini. Syafiq, engkau bunuh kawanmu atau aku bunuh engkau? Apakah ancaman dia pegang pistol, artinya dia bisa membunuh anak? Apakah hal itu membolehkan anak untuk menghilangkan nyawa kawan anak? Tidak. Kalau engkau melakukan itu, engkau jadi pembunuh. Jadi setelah ditiupkan ruh, jumhur ulama melarang. Udah dijalani. Tapi ada sebagian ulama, khususnya di masa kini, yang mereka membolehkan kalau darurat. Kalau memang membahayakan ibunya. Karena memang ada perbedaan antara manusia ketika sudah lahir dan janin yang sudah ditiupkan ruh ketika dia masih di perut ibunya. Secara hukum agama ada perbedaan. Di mana kalau membunuh janin, berantem, dipukul nih perempuan sampai mati janinnya di perutnya, apakah kemudian dia dikisos? Enggak. Dia harus bayar dia. Diyahnya itu nanti kita akan bicarakan 1/5 atau bukan 1/5 ya, 5% dari diyah ibunya. Denda. Secara materi dia harus bayar. Maka dari sini para ulama mereka berpendapat kalau memang benar-benar berbahaya untuk kehidupan ibunya,
dan dipastikan oleh tim dokter yang amanah, maka tindakan itu boleh diambil. Maka hati-hati dokter. Jangan sampai dia berharap pahala, kemudian dia dosa dengan melakukan aborsi yang tidak dilegalkan oleh agama kita. Kemudian gimana Ustaz? Kalau masalahnya ini janinnya cacat. Ya, kalau dia hidup kayaknya susah. Tapi sudah ditiupkan ruh. Kalau sebelum ditiupkan ruh, tadi kita sudah disebutkan masalahnya. Ketika masih berumur 40 hari, maka boleh digugurkan. Tapi setelah 40 hari, terjadi khilaf di antara para ulama. Kebanyakan ulama tetap nggak boleh. Kalau bicara janin yang cacat, maka sejatinya Allah yang menciptakan dia. Di situ ada hikmah besar buat dokter dan ada hikmah besar buat kedua orang tua. Di mana tatkala seorang orang tua yang tahu kondisi anaknya dikatakan cacat oleh dokter, atau terkena virus, terkena penyakit ini dan itu, dan ingat sudah ditiupkan ruh di sana, maka orang tua akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala dokter sudah angkat tangan, mengajarkan kepada manusia untuk menggantungkan dirinya kepada Allah Jalla Jalaluhu, tidak kepada sebab. Sebab sampai kapanpun tetap sebab. Yang namanya sebab bisa terjadi, bisa tidak. Itu hanya sebab. Tapi Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Di sini ujian buat orang tuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bisa jadi itu anak kalau lahir akan bawa berkah buat orang tuanya. Kita lihat jamaah sekarang. Ya, dengan adanya media, ada seorang syekh dari Mekah yang dia nggak punya kaki, nggak punya tangan. Hafal Al-Quranul Karim. Gimana kalau dulu dokternya menganjurkan untuk digugurkan? Karena kesian. Dokter bicara kesian. Allah lebih kasihan sama hambanya daripada orang tua kepada anak. Terbukti. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Jadi penghafal Al-Quranul Karim. Berapa besar pahala buat orang tuanya. Yang dimana dijanjikan anak yang hafal Al-Quran bakal memberikan nanti mahkota di hari kiamat. Dengan penuh permata, yang satu permata nilainya lebih baik dari dunia dan isi. Gimana kalau dulu digugurkan? Diaborsi. Maka para ulama mengatakan nggak boleh. Ada berkah di sana. Ujian buat orang tuanya. Dan ahibati fillah, kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan kondisi yang ada. Putus asa sama dokter wajar. Memang dia penuh keterbatasan. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Lautan bisa dibelah sama Allah Azza wa Jalla. Manusia di perut ikan paus hidup berhari-hari dalam perut ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam. Maka benar-benar ujian ini untuk mencoba mengetes kesabaran orang tua dan keyakinannya kepada Sang Pencipta. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yusuf ayat 87. Nah, silakan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا ييأسوا من ولا روح تيأسوا. عفوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Nah, hanya orang-orang kafir yang putus asa dari rahmat Allah. Ana punya sepupu di Jember ini. Ketika istrinya hamil salah satu anaknya, itu berangkat ke dokter-dokter, semuanya menganjurkan untuk digugurkan karena kena virus anak. Dokter-dokter muslim, beberapa dokter gugurkan. Subhanallah, dia berangkat ke dokter non muslim. Dokter non muslim ini malah menguatkan dia. Dia nggak apa-apa, mudah-mudahan ada baiknya nantinya. Tuhan bisa memberikan keajaiban. Subhanallah. Kenapa yang non-muslim kayak gini? Yang muslim malah membuat orang ini jadi down. Makanya belajar ilmu itu penting. Ketika tahu ruh sudah ditiupkan, rasain. Para ulama mengatakan setelah 40 hari aja, jumhur mengatakan nggak boleh sudah. Setelah ada wujud manusianya, jangan. Biarkan dia hidup. Biarkan. Ahibati fillah. Orang sakit itu nggak boleh minta kematian. Orang sakit parah ya. Dokter mengatakan udah nggak ada obatnya, ini itu. Nggak boleh dia bunuh diri. Dan nggak boleh dokter juga membunuh dia. Karena sakitnya udah nggak mungkin sembuh. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Ada satu celah yang mungkin seorang melakukannya, yaitu berdoa minta kematian. Boleh nggak? Nggak boleh juga. Kecuali dengan syarat. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum al-maut min dhurrin asabahu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tidak boleh seorang hamba itu berharap, berangan-angan minta kematian karena penyakit yang menimpa dia. Fa'in kana la budda fa'ilan. Tapi kalau dia harus melakukan itu, falyaqul, hendaklah dia berkata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku apabila kehidupan itu baik buat aku. Wa tawaffani idza kanatul wafatu khairan li. Dan matikan aku kalau kematian itu baik untuk aku. Seperti itu yang bisa dilakukan. Dan petaka-petaka yang menimpa, tadi yang menimpa itu janin, menimpa orang tuanya, kadang-kadang dikatakan, Bu, anaknya ibu ini buta. Nah, ujian. Nah. Terus mau digugurkan. Anaknya ibu tuli, mau digugurkan. Bukankah ada orang-orang yang buta? Sekarang nih, mufti kerajaan Arab Saudi buta. Banyak ulama-ulama buta. Dan itu memang ujian buat orang tuanya dan ujian buat itu anak. Dan ingat, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di atas kemampuan dia. Enggak sesuai dengan kemampuan dia. Kalau mungkin sang dokter yang melihat, kalau anak nggak mampu, makanya itu nggak dikasih. Orang tuanya mampu insya Allah. Karena ujian itu buat dia. Namun bagaimana sang dokter ini menjadikan nih orang tua sabar. Menerima, tabah dengan hal itu. Dikuatkan keimanannya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Innal abda
idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi'amali. Sesungguhnya seorang hamba, apabila Allah sudah menetapkan bagi dia sebuah kedudukan di surga Allah Azza wa Jalla yang nggak bisa diraih dengan amalannya. Amalannya nggak cukup untuk sampai kedudukan itu. Terus apa yang terjadi? Ibtalahu Allah fi jasadihi, au fi malihi, au fi waladihi. Allah akan berikan balak kepada dia, ujian kepada dia di tubuh dia, atau di harta dia, atau di anak dia. Dianya, hartanya, atau anaknya. Thumma yusabbiruhu. Kemudian Allah menguatkan kesabaran orang ini hatta yuballighuhul manzilata allati sabaqat lahu minhu. Sampai akhirnya Allah menyampaikan dia kedudukan yang sudah Allah tetapkan buat dia. Dikasih bala, dikasih kesabaran sama Allah Azza wa Jalla. Gimana jemaah? Apakah kita nggak berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ingat, yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh, atau sebagian berpendapat setelah janin itu berumur 40 hari, tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syariat, maka dia telah melakukan perbuatan dosa. Dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membayar kafar, membayar afat, membayar dia tebusan yang diberikan kepada keluarganya nantinya berupa 5% dari dia ibunya. Berapa juta Ustaz yang harus dikeluarkan? 5 ekor onta atau 10 ekor sapi. Itu janin harganya 10 ekor sapi. Atau 50 dinar. 50 dinar itu kali 4/4 gram emas. 200 berapa? 212 sen. Gram emas. Ya kira-kira 225 juta. Atau 12 juta sen. Atau 100 ekor kambing. Nggak main-main, jemaah. Bayangkan kalau dokter berpikir yang melakukan aborsi. Berapa sih bayar aborsi? Ada yang mungkin 10 juta, katanya anak baca klinik ilegal itu. Kliniknya klinik beneran sih, tapi dilakukan aborsi di sana. Tergantung umur janinnya. Kemudian tergantung kesulitan menggugurkannya. Bayangkan, engkau menggugurkan, engkau harus bayar 100 ekor kambing. Engkau dapat uang berapa? 30 juta, 50 juta? Harga kambing kalau sekarang 1 juta. Ya, anggap 2 juta harga kambing, harus bayar 200 juta. Karena engkau menggugurkan itu janin. Ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka ini perlu dipertimbangkan. Agar kita takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin pemerintah tidak tahu dengan praktik tersebut. Tersembunyi. Mungkin engkau berpikir membantu orang. Membantu orang meraih murka Allah Azza wa Jalla.